Amin. Shalom jemaat Tuhan. Dan menyapa jemaat yang ada di rumah mengikuti ibadah secara live ini. Sekalipun kita dapat kumpul secara fisik, sekali lagi Tuhan adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Kuasanya tidak pernah berubah, tidak pernah berubah sampai saat ini. Kalau Dia bisa melakukan perkara yang besar di waktu yang lalu sesuai dengan kesaksian Alkitab, maka kuasa yang sama masih berlaku hari ini. Jikalau Dia telah mengasihi orang-orang sebelum kita, kasihnya pun hari ini tetap sama. Karena itu mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2, kita akan baca bersama-sama. Silakan menyimak. Saya akan bacakan dari pasal pertama sampai pasal ayat ke-10. Ya, ayat pertama sampai ayat ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini berbicara tentang panggilan sebagai orang percaya. Ayat 10 yang barusan kita baca dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya biasanya berbicara menyampaikan firman Tuhan dalam konteks kebenaran yang kita baca. Efesus ini sementara berbicara tentang hidup baru saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Ayat 1 sebelumnya dikatakan begini, apa yang mungkin minggu lalu kita telah bicarakan, yaitu tentang manusia baru. Dikatakan seperti ini, ayat 1 ya, saya mulai dari ayat 1, Efesus pasal 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita diciptakan dalam Kristus Yesus jauh sebelum kita dilahirkan sebagai manusia lewat Adam. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa firman Tuhan bicara tentang bahwa kita ini adalah orang-orang ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Terlepas daripada bahwa kita secara alami, secara jasmani,
Kita lahir dari orang tua kita lahir dari kakek kita dan terus sampai kepada Adam. Dan kita tidak diciptakan sebagai keturunan Adam. Kita dikatakan sebagai ciptaan di dalam Kristus Yesus. Amen. Manusia terakhir, Adam terakhir. Amin. Ini identitas kita, ini jati diri kita. Kita bicara dalam konteks ini. Kita tidak bicara tentang manusia kebanyakan. Kita tidak bicara tentang manusia secara jasmani, bahwa kita darah dan daging yang lahir dari benih seorang laki-laki. Bukan. Kita bicara tentang kelahiran kembali oleh Roh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, di dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anak Allah. Adam bukan anak Allah pada waktu diciptakan. Adam ada ciptaan manusia. Tapi dalam Kristus Yesus kita menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi sebetulnya Allah pencipta langit dan bumi, saat ini Dia mendapat keuntungan lebih besar. Saya bisa katakan seperti itu. Kalau ya saya dengan segala hormat saya berbicara seperti ini. Kalau Adam tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin dia hanya punya satu anak tunggal. Tapi setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan lewat karya penebusan Tuhan Yesus, saudara saya menjadi anak-anak Allah. Bapa pencipta langit dan bumi sekarang memiliki banyak anak. Ya kan, yang sulung, Alkitab katakan yang sulung adalah Kristus Yesus. Amin. Dan kita seterusnya. Ya, saya akan lanjutkan lagi di ayat pertama. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, yaitu Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang bumi. Aku dikatakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia juga kamu, karena kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang dan kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalamnya, betapa kayanya kemuliaan bagi orang yang ditentukan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, termasuk COVID-19. Saya tambahkan di sini, karena semua nama, jauh lebih nama, termasuk nama penyakit COVID-19, Tuhan Yesus berkuasa. Bukan hanya di bumi, di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkan di bawah kaki Kristus, Dia telah diberikannya kepada kita, kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu dan memenuhi semua dan dalam segala sesuatu. Maksud saya ayat 1 mengatakan bahwa karya penebusan Tuhan di dalam Kristus Yesus telah menjadikan saudara saya pemilik semuanya. Semuanya. Amin. Filipi lebih jelas mengatakan ini, karena dia taat,
Karena Kristus Yesus yaitu manusia terakhir, Adam terakhir. Karena dia taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kepadanya dianugerahi nama di atas segala nama. Di sini dikatakan segala kuasa dan di bumi dan di sorga diberikan kepada dia. Amin. Amin. Dan di ayat 1 dikatakan apa yang Kristus punya diberikan kepada jemaatnya. Siapa jemaatnya? Saudara dan saya. Amin. Ini kita. Ini panggilan kita. Ini panggilan kita. Terlepas dari bahwa ini adalah Alkitab yang berisi tulisan, apakah kita percaya ini sekedar apa yang tertulis atau ini kenyataan kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya hari ini? Amin. Kita kembali ke pokok bahasan kita. Kita diciptakan dan oleh Bapa. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya Ia mau kita hidup yang benar. Setelah kita dipanggil keluar, setelah kita ditebus, tahukah tidak saudara, materai kebenaran kita ada buah yang dihasilkan. Kalau kita mengatakan kita ciptaan Kamu, seharusnya banyak buah-buah daripada pertobatan kita itu perbuatan baik. Perbuatan baik tidak lagi untuk mendapatkan posisi kita sebagai anak Allah, tapi perbuatan baik di sini adalah buah dari posisi kita sebagai anak Allah. Karena kadang-kadang, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini yang perintah yang kita baca ini semuanya adalah kasih karunia. Perbuatan baik itu keseharian kita. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik bisa saja ya kita memberikan uang kita, bisa memberikan apa yang kita punya, termasuk pelayanan. Itu adalah perbuatan baik. Alkitab katakan pada waktu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan persembahan. Yang satu persembahkan domba, yang satu persembahkan hasil kebun. Kain, karena dia tidak mempersembahkan darah, Tuhan bilang ini, tidak cocok persembahan. Dia marah. Lalu ini kata Alkitab, Tuhan bilang ini, Kain, apakah kenapa mukamu muram? Apakah kamu tidak berseri-seri, tidak bahagia kalau kamu melakukan perbuatan baik? Jadi persembahan yang Kain lakukan terhadap Allah, Allah katakan sebagai perbuatan baik. Berarti termasuk juga bermain musik. Saudara dan saya, kita semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di mata Tuhan adalah termasuk perbuatan baik. Terlepas dari ya memberikan uang kita, memberikan apa yang harta kita, memberikan pelayan tenaga kita, semuanya termasuk perbuatan baik. Nah, saya kasih tahu begini, untuk kita bisa berbuat baik, kita harus punya sesuatu. Amin. Benar ya? Amin. Benar nggak? Siapapun yang mau naik mimbar di sini, semua orang ingin menjadi penyanyi, singers. Semua orang ingin, mungkin dia dalam hatinya punya kerinduan, ingin menjadi song leader. Tapi kalau baca not saja nggak tahu, atau suaranya minta menarik ke kanan, bagaimana? Amin. Mungkin semua orang hebatnya pemain musik. Saya juga punya kerinduan ingin bisa bermain keyboard. Semua orang mungkin punya kerinduan, tapi apakah semua orang bisa bermain? Belum tentu. Maksudnya saya, berarti seseorang sebelum dia bisa memberikan sesuatu yang saya kelompokkan sebagai perbuatan baik, termasuk dia bermain musik, dia mesti memiliki keahlian. Amin. Demikian juga, kalau saudara ingin membantu pekerjaan Tuhan, saudara ingin menolong saudara teman-teman saudara yang kesusahan, para fakir miskin, mau melihat pekerjaan Tuhan, mau menyumbang untuk gereja, mau mempersembahkan perpuluhan, persembahan apapun juga. Engkau kalau tidak punya uang, mau buat apa? Amin. Bahkan perbuatan baik, kesaksian. Engkau hanya memberikan kesaksian menemukan orang-orang yang sakit. Pertanyaan saya, apakah kau punya sesuatu untuk dibagikan? Setidak-tidaknya
kesaksian Alkitab. Tapi lebih dari itu bukan lagi. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang pernah ditolong Tuhan di area ini, biasanya lebih efektif. Amin. Maksud saya begini, seseorang yang mungkin disembuhkan oleh Tuhan dari, katakanlah, saya tidak minta jemaat mengalami itu, dari kanker stadium 4 yang oleh para medis sudah dikatakan angkat tangan, tidak ada harapan lagi. Secara ajaib Tuhan sembuhkan, anugerahi secara cuma-cuma. Bukankah kesaksian dia akan berbobot? Amin. Dia tidak mengatakan ada tertulis dalam Alkitab, enggak, aku saksinya. Berarti dia memiliki sesuatu untuk dibagikan sebagai perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Meneguhkan orang, menguatkan orang. Amin. Apa yang saya mau maksudkan? Apakah itu uang? Apakah itu skill? Kalian punya suara yang baik, kalian bermain keyboard segala macam. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan baru, kita mesti punya satu keyakinan bahwa kalau kita ingin, kita mau minta dan diberikan kepada kita cuma-cuma. Karena selama ini kita berpikir yang gratis, yang kasih karunia itu adalah keselamatan. Halo? Amin. Di dalam kita sering diajar bahwa kasih karunia itu dasar. Setelah kamu diselamatkan, kamu harus melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Allah. Kalau enggak, Tuhan marah. Maaf, dalam pemikiran kita selama ini, mungkin sebagian besar dari kita diajarkan bahwa Allah adalah Allah yang suka menuntut. Yang setelah menyelamatkan kita di atas kayu salib, dia bilang, hati-hati kalian dan keselamatanmu. Lalu dikutip ayat kita seperti mana? Filipi 2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, lihat itu, pastor, harus kerjakan dan takut dan gentar. Tapi tolong jangan dipotong ayatnya, baca sampai selesai. Kerjakanlah keselamatanmu dan takut dan gentar. Karena apa? Karena Allah di dalam dirimu yang mengerjakan baik kemauannya maupun perbuatannya. Artinya semuanya oleh Dia di dalam kita, untuk kemuliaannya. Amin. Alasan kita takut dan gentar bukan karena Dia menuntut, Dia kejam. Injil adalah kabar baik. Injil bicara tentang Tuhan yang membenarkan orang durhaka. Injil bicara tentang Tuhan yang mengasihi saudara saya, orang berdosa, dengan cara apa? Mengirim anak tunggalnya. Amin. Amin. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Ya dan amin. Kudus, 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 kudus. Tapi Tuhan yang kudus ada Tuhan yang bisa bersentuhan dengan perempuan yang bersinar, dan perempuan yang menjadi kudus. Tuhan yang kudus benar, tapi Tuhan yang menyentuh orang kusta yang oleh hukum Taurat, aturan agama tidak boleh disentuh karena itu najis. Tuhan yang kudus, Tuhan yang bisa menyentuh orang kusta dan orang itu menjadi tahir. Tuhan yang kudus adalah Tuhan yang oleh peraturan agama jangan kamu bergaul dengan para perempuan pencemooh, para pemungut cukai. Tuhan yang kudus adalah Tuhan yang makan bersama dengan para pemungut cukai dan mereka diselamatkan. Inilah Injil, kabar baik. Amin. Amin. Sejak awal Tuhan bukan Tuhan yang menuntut. Sesuai dengan kesaksian Alkitab, saya katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab. Ya, terlepas dari berapa banyak khotbah yang kita dengar, termasuk berapa banyak doktrin-doktrin yang sudah kita pahami, kita baca. Yang saya tahu, ini opini saya sebagai pemberita firman Tuhan. Diterima bagus, enggak ada apa. Sejak awal di Taman Eden, Tuhan menciptakan begitu banyak hal-hal yang membuat manusia hidup nyaman di dalamnya, bahagia di dalamnya. Segala macam buah-buahan ada dalam Taman Eden, nikmati. Amin. Sungai-sungainya memiliki emas, banyak binatang-binatang untuk jadi mainan. Amin. Yang lebih dahsyat lagi, kepada Adam diberikan
diberikan perempuan paling cantik, dan kepada Hawa diberikan laki-laki paling ganteng di seluruh dunia pada saat itu. Kenapa? Karena hanya satu perempuan dan satu laki-laki. Amin. Betul tak? Tidak ada pilihan lain. Bagi Hawa, Adam lah yang paling ganteng. Bagi Adam, Hawa lah yang paling cantik. Kenapa? Ya memang itu diranya. Tapi ya itu bercanda. Tapi saya katakan benar, pasti mereka ganteng. Karena diciptakan dalam citra dan gambar Allah. Tuhan, kan kita yang kadang-kadang mendeskripsikan Tuhan itu brewok, sepertinya bagaimana. Tapi Alkitab mengatakan pada waktu dia mulai pelayanan umurnya 32 tahun. Amin. 30 tahun, 31 tahun, 32 tahun, tidak tahu yang pas berapa. Tapi sekitar itu. Bayangkan laki-laki 32 tahun, ganteng tidak? Saya hampir 50 tahun, saya merasa saya masih ganteng. Amin. Amin. Apalagi Tuhan Yesus yang 30-an tahun. Bapak gembala kita mungkinnya sudah 60-an tahun, tapi masih ganteng. Amin. Kita yang mendeskripsikan Tuhan sebagai yang berjenggot putih, yang berbabat. Nah, mukanya sangat-sangat mempesona. Semua orang yang memandang dia damai. Amin. Kembali ke Taman Eden. Apakah Tuhan setelah menciptakan sesuatu bicara kepada Adam seperti ini? Dan kamu ingat ya, aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sebagai Tuhan ini ciptakan semuanya buat kamu. Kamu nggak ingat ya, ini jasaku nih, jasaku. Apa enggak ada tuntutan. Tuhan yang bilang, nikmatin, makan sepuasmu. Amin, makan sepuasmu. Kau bisa makan buah apa? Makan. Dan dikatakan emas yang kita beli per gram, mungkin sekarang ini kita beli berapa gram saja, harganya mahal sekali. Pada zaman Adam, ambil di sungai. Baca. Ambil di sungai. Amin. Sekarang di Jawa itu batu apa yang punya batu akik saja kasih dia kiri kanan begini. Di waktu Adam, zaman berdaulah saya juga tidak tahu namanya seperti apa. Dan kalau sampai Tuhan sebutkan, berarti itu pasti adalah batu-batu mulia yang sangat mahal. Semuanya ada. Tuhan tidak batasi. Amin. Tuhan tidak batasi. Halo. Dan hikmat yang Tuhan berikan tidak terbatas kepada manusia. Bayangkan, salah satu saja dia bisa hafal nama binatang satu demi satu. Amin. Saya yakin sekarang kita dikasih buku teks saja, hafalkan nama binatang dengan spesies semuanya. Untuk buku disuruh hafal kembali kita tidak bisa. Benar? Amin. Kenapa? Kita produk yang sudah gagal. Gagal dalam arti kita jatuh ke dalam dosa, bukan gagal secara alami. Tapi dalam ciptaan baru dalam Kristus Yesus, saudara saya harusnya lebih hebat. Amin. Ya. Amin. Amin. Saya takut di rumah tidak dengar. Haleluya. Jadi Taman Eden. Lalu saya tidak mengajak jemaat Tuhan yang di rumah, kalau ada kesempatan ikuti saya dengan membuka Alkitab. Pada waktu zaman Nuh, kita ingat peristiwa air bah, Nuh diselamatkan. Singkat cerita, airnya surut. Airnya surut, baca di rumah di kitab Kejadian. Waktu airnya surut, Tuhan bilang begini kepada Nuh, Nuh, air sudah surut. Aku sudah kandaskan, ini bahasa sehari-hari saya. Aku sudah kandaskan perahu. Sekarang kamu keluar. Kamu keluar, bangun rumah untuk kamu. Hiduplah di sana. Kalau Tuhan yang menuntut, dia akan ngomong gini, Nuh, ingat ya, aku yang selamatkan kamu. Kalau enggak, kamu sudah mati ini semua. Aku yang ciptakan bahtera. Ya, aku yang tutup bahtera, aku yang tolong kamu. Sekarang surut. Kamu keluar, tapi kamu ingat ya. Aku ini Allah yang mencipta kamu. Kamu harus rajin-rajin sembah. Nah,
Tidak ada satu catat dalam kita. Saya mungkin terlalu melebih-lebihkan bahasa saya, tapi ini yang ingin saya tekankan. Jangan kita mendeskripsikan, menggambarkan Allah sebagai Allah yang menuntut. Tuhan Yesus saja menggambarkan Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai Bapa. Amin. Bapa ini. Jadi apa? Amin. Kepada Nuh yang jelas Tuhan berkuasa di situ, yang berjasa ada di situ. Nuh, kamu keluar, lanjutkan hidupmu. Tapi kan Nuh tahu, Nuh sadar, semua orang yang menerima kebaikan Tuhan, tidak usah disuruh, dia tahu cara menyembah Tuhan. Amin. Nuh keluar dari bahtera, apa yang dilakukan? Dia tidak cari tempat untuk membuat rumahnya. Enggak, yang pertama dia lakukan adalah membuat mesbah. Amin. Karena itulah gambaran orang-orang ciptaan yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Bahkan ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dari kayu, dia juga mati. Dia salib di atas kayu. Satu pintu. Tuhanlah pintu itu, ke pintu ke dalam bahtera. Amin. Haleluya. Dan jangan melihat Tuhan yang suka membalas dendam. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saya katakan lagi, kalau orang bilang, wah, kalau gitu Bapak bicara tentang Robi Bapak bicara itu nanti orang akan dengan mudahnya berbuat dosa. Tidak bisa Bapak, tidak bisa jemaat. Saudara, saya ciptaan baru. Saya kasih tahu ini, manusia pertama Adam, karena dia makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, makanya dia bisa berbuat dosa. Tapi sebelum dia makan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan buruk, apakah dia berbuat dosa? Tidak. Amin. Benar ya? Setelah makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, dia berdosa. Keturunnya berdosa, makanya Kain bunuh Habel. Kenapa Kain membunuh Habel? Karena bapaknya makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Nah, kita lahir dari situ, jadi kita punya potensi untuk berbuat dosa. Tetapi dalam ciptaan baru, dalam kelahiran Kristus Yesus, dengarkan ini, catat ini jemaat Tuhan. Adam pertama, dalam segala kelimpahan di Taman Eden, dia jatuh ke dalam dosa. Tapi Adam dari dia itu Yesus Kristus Tuhan, di dalam penderitaannya 40 hari di padang gurun yang gersam. Sekalipun dia ada ciptaan, dia adalah anak Tuhan yang asli, yang punya kuasa. Pada waktu dicobai oleh si ular tua itu, kalau kamu anak Allah, engkau bisa ubah batu ini menjadi roti. Dagingnya digoda, dia bilang apa? Enggak. Amin. Pencobaan di sana, ada pencobaan atas keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini tempat di mana serangan iblis menyerang saudara saya. Baik, perut kan daging dong. Dia sudah berpuasa 40 hari, lapar nih. Apa dia berpuasa untuk menjadikan roti ini, batu ini menjadi roti lebih sisa? Tapi dia mau. Kenapa? Karena yang suruh dia setan, bukan bapaknya. Amin. Kemudian dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, karena tentang kamu ada firman yang berkata, dia akan menantang engkau dengan tangannya, di tangannya, dia akan menyuruh malaikat-malaikat, mengutus malaikat-malaikat menantang kamu di tangannya supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Juga enggak. Terlepas dari ayat itu dipelintir sedikit atau banyak oleh setan, saya tidak bicara seperti ini. Tapi di zaman tadi yang ini, tidak perlu saya coba-coba Tuhan saya kenal siapa dia, Papa saya. Oh, memang saya anak Allah, tidak perlu diragukan. Bicara tentang apa? Keangkuhan itu. Kalau kita coba, kebanyakan malam Kristen ikut belum tahu saya.
Amin. Sering kan kita jatuh di area ini? Lalu secara alami kita gampang jatuh. Kemudian Tuhan dibawa ke hubungan bait suci, diperlihatkan segala kekayaan gemerlapnya dunia, keinginan mata. Wow, wow, wow. Seperti seorang window shopping di mall-mall, wah merek ini, merek itu, baju ini, semuanya menarik. Dia bilang, enggak. Ini dipandang gurun. Nah, kita lahir dari manusia ini, kita lahir dari benih orang ini. Yesus Kristus Tuhan yang telah menang lewat pencobaan, yang tidak makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk, karena itu dia tidak mungkin berdosa. Amin. Amin. Sama seperti Adam pertama, kalau dia tidak makan pohon buah dan pohon pengetahuan, dan dia tidak mungkin berdosa. Yesus Kristus telah dicobai, tapi dia tidak berdosa. Dari situlah benih kita. Dari situlah kita dilahirkan dari benih yang kekal. Saudara saya lahir dari Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Makanya di dalam bagian lain Injil di surat Yohanes dikatakan ini, semua orang yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Manusia baru. Amin. Ini terjadi. Saudara saya, kita mungkin tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin jatuh sebagai ciptaan baru, bukan dalam diri manusia secara jasmani. Yang dikatakan daging adalah pada waktu kita mulai memikirkan tentang kehidupan kita secara jasmani, kita tergoda. Halo, mungkin kita jatuh. Tuhan yang menciptakan saudara saya hanya tahu memberi. Dia tidak menuntut apa-apa. Pujian kita, penyembahan kita adalah dampak daripada kasih yang kita beri. Semua untuk Yesus. Kenapa semua untuk Yesus? Kenapa semua untuk Yesus? Karena semua dari Yesus. Amin. Amin. Sebelum Bapak Gembala mengatakan semua untuk Yesus, jauh di dalam hati Bapak Gembala dia sudah tahu semua dari Yesus. Karena semua dari Yesus, outputnya adalah semua untuk Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya ini bicara masih dari perjanjian lama. Berapa banyak orang-orang, tokoh-tokoh iman dan perjanjian lama yang hidupnya tidak sempurna. Abraham tidak sempurna, Daud tidak sempurna. Ya saya kasih contoh, Yakub tidak sempurna. Amin. Halo. Tapi karena mereka telah ditebus oleh darah anak domba, yang ada gambaran pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sepertinya segala ketidaksempurnaan mereka diabaikan. Amin. Karena fokus Tuhan ada untuk kebaikan saudara saya. Dengar kami, ini kabar baik. Ini tidak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Nah, kesadaran kita akan kasih karunia Tuhan membuat manusia baru kita terberdayakan, muncul ke permukaan. Wow, saya ini anak Allah. Tidak ada seorang pun yang setelah mandi bersih memakai pakaian pesta lalu ingin kembali bermain lumpur. Amin. Dia sayang dengan pakaiannya, dia sayang dengan segala apa yang ada, barang berharga yang ada pada dirinya. Dengan cara seperti inilah hikmat Tuhan, inilah cara Tuhan untuk membuat saudara saya bersinar. Amin. Dengan terus menanamkan dalam pikiran kita, hei, engkau spesial, engkau dikasihi, engkau anak Allah, engkau telah dikuduskan. Amin. Hasilnya adalah perbuatanmu yang bisa terlihat, tingkatan moralmu yang bisa terlihat jauh melebihi orang dunia. Amin. Ada satu kali Daud ingin mencari penerusnya.
pengganti dia. Siapa yang dipilih oleh Daud? Halo? Salomo. Siapa itu Salomo? Anak siapa dia? Maksudnya mamanya siapa? Batseba. Siapa itu Batseba? Alkitab mencatat istrinya Uria. Sampai hari ini masih dikatakan Batseba istrinya Uria orang Heti. Untuk apa? Mengingat dosa perselingkuhan dari Daud. Kalau Tuhan menonjolkan kekudusannya, saya tidak mengatakan menunjukkan kekudusan berarti Tuhan tidak kudus ya. Saya maksud saya, apa yang terjadi dalam Alkitab seluruhnya bicara tentang kasih. Kalau Tuhan menuntut kebenaran dari mutlak dari kekuatan manusia, Salomo tidak layak. Dan itu anak dari selingkuhan. Tapi orang ini yang dipilih untuk menjadi pengganti daripada Raja Daud. Apa yang ingin saya sampaikan? Tuhan adalah Tuhan yang bisa menghukum Daud, tapi dia memilih tidak mau. Justru mempromosikan Daud. Pak, kalau itu Tuhan mengenalkan kekudusannya? Enggak, karena Tuhan yang membayar Daud dengan darah anak domba gambaran. Amin. Saya bicara dalam konteks saudara dan saya sebagai umat tebusan Allah. Halo. Dan semuanya gratis. Karena posisi ini, segala apa yang Tuhan sediakan dalam Kristus Yesus menjadi milik. Perjanjian yang baru. Saya kasih tahu ya. Ini saya lihat kita harus paham Tuhan yang perlu kasih. Kasih itu artinya memberi. Pak, dunia kan bilang begini, ada satu pemahaman dunia. No pain, no gain. Benar ya? No pain, no gain. Bayar harga. Tidak ada kesakitan, tidak ada hasil. No risk, no gain. No pain, no gain. Apakah ini benar? Apakah kita harus bayar harga? Apakah kasih karunia ini berlaku untuk keselamatan kita saja? Lalu promosi dalam jabatan kita, usaha dan pekerjaan kita, kesehatan kita, semuanya apakah harus ada harga yang dibayar? Kebahagiaan dalam rumah tangga kita, apakah harus ada harga yang dibayar? Atau sudah termasuk dalam satu paket keselamatan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Dengarkan. Ada kumpulan nelayan yang sudah satu malaman mencari tidak ada hasil. Tuhan sayang. Tuhan ingin memberkati mereka. Lalu Tuhan panggil pelakunya Petrus. Petrus, bisa aku pinjam jalanmu? Coba kamu jalan ke tempat yang dalam. Tuhan, sepanjang malam aku sudah jalan, tidak dapat hasil. Cobalah. Ya karena saya malu, ya sudah Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, walaupun aku tidak yakin, aku lakukan. Dia lakukan. Dapatnya berapa? Secukupnya untuk Petrus? Atau lebih banyak sehingga Petrus bisa membagikannya kepada orang, kepada sesama nelayan? Amin. Perbuatan baik kan? Perbuatan baik yang Petrus lakukan karena teman-temannya nelayan, sekalipun mungkin saudara-saudaranya. Tapi sekarang yang terjadi, saudara, kalau masalah uang, masalah kepeng, mereka bisa ribut. Ini enggak. Ini dia dengan senang hati. Tuhan memakai perahu, Tuhan memakai tangan, Tuhan memakai jalan kan Petrus untuk memberi dia lebih banyak lagi supaya dia bisa berbuat baik. Gratis enggak? Tapi kan dia bekerja saja dan dia tidak dapat apa-apa. Halo? Paham ya? Kalau tapi pas kalau dia kan bekerja, perahunya dia, tenaganya dia, jaringnya dia, ya dan amin. Tapi bandingkan tanpa Tuhan, apa yang dia dapat? Tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan, lebih. Tangkap poin saya. Engkau terberdayakan maksimal bersama dengan Kristus Yesus secara cuma-cuma.
terberdayakan maksimal. Nanti kita akan kembali ke bayar harga. Nanti saya jelaskan. Lalu satu kali Tuhan Yesus bilang begini, Petrus, mereka mau masuk bait suci. Petrus, dari mana pemerintah kota menarik pajak? Dari orang asing, Tuhan. Oh ya, ini kita masuk bait suci bayar ya? Bayar. Kalau Tuhan kan bisa bilang ngomong gini, ya kamu kan saya sudah selamatkan, ya sudah berkorban sedikit lah, hanya 2 dinar saja, 2 dirham saja, keluarkan uangmu, bayar harga sedikit lah. Bisa, Tuhan punya hak. Tapi Tuhan tidak mau. Petrus, kamu pergi, kamu mancing, ikan pertama yang kamu dapat ada 2 keping uang di dalam situ. Ambil uangnya, bayarkan untuk kamu dan bayarkan untuk aku. Jangan kita jadi batu sandungan. Gratis enggak? Lalu bisa tolong bantu saya tayangkan ada satu kelebihan di masa kita virus corona ini sebetulnya ada untungnya. Ada untungnya apa? Biasa kalau dalam keadaan normal kita kan ingin cepat-cepat ibadah, cepat-cepat selesai karena ya ini ada untuk khusus kita yang di Kota Ambon. Ya, sudah janjian sama teman-teman mau kumpul-kumpul di Natsepa, mau kumpul-kumpul di MCM, ACC atau di tempat rekreasi lain. Sekarang mau kumpul apa? Amin? Tidak ada toh? Maka lebih lama kita di hadirat. Amin. Haleluya. Amin? Setuju ya? Halo yang di rumah, halo. Amin. Matius 10, jemaat Tuhan yang di rumah. Yesus mengutus ke-12 rasul. Matius 10 ayat 5, ke-12 murid itu diutus Yesus dan dia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang kepada bangsa lain atau masuk kepada kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya cuma-cuma. Dengarkan ini, kamu telah memperolehnya cuma-cuma, karena itu pula berikanlah cuma-cuma. Jangan kamu membawa. Halo, benar nggak ya? Coba pikirkan dulu. Sesuatu yang saya dapatkan cuma-cuma lebih mudah saya bagikan kepada orang lain sebagai perbuatan baik dengan cuma-cuma. Betul ya? Betul nggak kira-kira? Makanya kita kalau ada yang sakit, cepat kita berdoa. Tuh, bro, tolong beta dan doa. Kakak sekarang, beta kasih. Tapi mas, bro, ada uang kak beta pinjam sini aja. Kenapa? Maaf, saya enggak. Karena ini, kadang-kadang kita berpikir tentang hal-hal pelayanan segala macam, karena kita berpikir ini kan kasih karunia, kita bisa kasihkan gratis. Tapi uang kita, saya kerja setengah mati. Begitu ada kata, saya kerja setengah mati, saya capek. Ini hasil pelayanan saya. Bahkan terjadi kadang-kadang. Ini hasil pelayanan saya. Ini saya bangun pagi kerja setengah mati. Kamu enak sekali datang mau minta saja. Jangan uang, air minum, makanan pun kadang-kadang kita sulit berbagi. Kenapa? Bayar. Percayalah pada saya. Secara manusia, saya berkata secara manusia. Apapun yang kita pahami, yang kita mengerti, bahwa kita memperolehnya dengan susah payah membayar harga, juga sulit buat kita berbagi kepada orang lain. Tapi apa yang kita peroleh dari cuma-cuma, mudah kita bagi. Nah, Tuhan punya rancangan khusus, Tuhan punya tujuan. Yang 1 Petrus pasal pasal 2 ayat 9 kalau tidak salah. Kamulah imamat yang rajani, umat kepilihan. Untuk apa? Kamu dipilih untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin. Tuhan sendiri berkata, kamulah garam, kamulah terang. Terang bicara
berbicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan, jabarkanlah kemuliaan Tuhan. Engkau boleh punya seseorang yang berhikmat, berprestasi sebagai mahasiswa. Engkau bisa juga bicara tentang terang kemuliaan Tuhan, bicara tentang engkau memiliki usaha yang sukses. Terang kemuliaan Tuhan, engkau memiliki hubungan yang bahagia dalam rumah tanggamu. Bisa. Terang kemuliaan Tuhan bisa bicara tentang talenta skill yang Tuhan tempatkan, percayakan kepada engkau. Bisa. Amin. Bukan yang cantik, wajah yang ganteng itu pun terang. Orang lihat, wow. Amin. Tapi semuanya jangan pisahkan terang dan garam. Tuhan menempatkan terang di dalam engkau supaya engkau juga menjadi garam, berdampak bagi manusia lain. Karena ayat ini berkata supaya orang yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Allah di sorga. Amin. Tujuan Tuhan memperlengkapi engkau dengan hal-hal besar, perkara-perkara besar, agar engkau membagikan kepada dunia. Amin. Supaya mereka pada akhirnya bisa percaya, wow, Tuhan yang engkau sembah ternyata ada Tuhan yang baik. Amin. Amin. Perbuatan baik kita akan menuntun orang-orang kepada Tuhan. Halo. Amin. Amin. Dengar yang tadi kita baca. Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid. Lahirkan, sembuhkan, aku memberi kau cuma-cuma kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, bahkan untuk membangkitkan orang mati. Nah, kan orang akan bilang gini, Pastor, betul, yang kasih karunia coba lihat, Pastor coba lihat. Ini semua tentang pelayanan. Tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang apa. Itu tuh Tuhan bilang itu terpisah, itu dunia sekuler. Siapa yang bilang? Tuhan itu hanya peduli pada hal-hal rohani, makan minum segala macam tuh, ya standarnya kurang kudus. Siapa yang bilang? Baca baik-baik. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dari cuma-cuma, karena itu berilah dari cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas dan perak atau tembaga dan ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Artinya Tuhan yang menyuruh mereka, Tuhan yang membekali mereka. Bisa saja ayat ini berbicara, ya Pak Pastor, ayat ini maksudnya bukan seperti itu. Ayat ini bicara tentang setiap pelayan itu masih dapat upahnya. Jadi setiap orang yang pergi memberitakan Injil, orang yang minta Injil masih kasih sesuatu. No. Katakan iya juga, siapa yang menggerakkan mereka untuk memberi? Amin. Halo. Amin. Nggak tergantung manusia. Kita lihat, kita belajar dari pengalaman Elia. Halo, Elia pada zaman kesuraman Israel, dia berteriak memberitakan firman Tuhan kiri kanan, makan pun dia tidak dapat. Kenapa? Pada waktu itu Israel semua kekurangan makan, mau dibagi pun tidak ada untuk hamba Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirim burung gagak. Paham maksud saya? Maksud saya adalah Tuhan yang memanggil para hambanya. Entah engkau gembala, entah engkau penginjil, entah engkau part-timer atau full-timer atau apapun juga, engkau bekerja di ladangnya Tuhan. Engkau pergi ke pelosok-pelosok. Jangan pikirkan dari mana sumber dananya. Cukup percaya Tuhan sediakan secara cuma-cuma. Karena ini bicara, jangan bawa emas, jangan bawa perak. Bukan berarti gereja tak perlu punya persiapan, tapi maksudnya jangan pakai uangmu, jangan pakai hartamu. Aku yang mengutus engkau. Aku yang akan menggerakkan bahkan hati raja-raja sekalipun. Aku akan perintahkan untuk memberkati engkau. Amin. Amin. Cara Tuhan kan, hebat Tuhan kan tidak terbatas. Ini yang saya katakan, ini cuma-cuma. Bukan tentang pelayanan hal-hal yang rohani. Emas perak itu tentang sesuatu, tentang uang-uang. Bekal itu tentang makan minum. Jangan bawa pakaian, tentang pakaian, berarti tentang kehidupan sehari-hari. Halo jemaat Tuhan, dengarkan ini. Tuhan bilang, aku akan anugerahkan kepada kau cuma-cuma. Amin. Ada satu peristiwa yang spektakuler. Pada saat 5.000 orang berkumpul, Yohanes 6. Amin.
Tuhan bilang, kalian yang harus kasih makan. Kalian harus kasih makan. 12 menitnya mungkin saling mengalah. Mau uang dari mana? Kalau ada pun juga, enak sekali. Tahu, uang ini untuk istri anak saya, segala macam. Tahu saya mau kasih makan cuma-cuma saja. Tunggu dulu. Tapi ternyata Tuhan hanya mencobai dia, mencobai mereka. Pada akhirnya siapa yang sediakan makanan untuk 5.000 orang tersebut? Tuhan sendiri. Amin. Tetapi memakai siapa? Tangan mereka, seakan-akan mereka lah yang memberi makan 5.000 orang itu. Gratis tidak? Amin. Saya tidak bicara tentang iman yang konyol, jemaat Tuhan. Tapi saya bicara tentang sebuah keyakinan diri, keyakinan iman di dalam kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Amin. Bedanya saudara saya, kalau dunia mengatakan tadi seperti apa? No pain, no gain. Harus ada harga yang dibayar. Untuk jadi pengusaha sukses, engkau harus rela kehilangan waktu berkumpul bersama dengan keluargamu. Engkau menjadi pengusaha yang sukses, engkau harus rela kerja 20 jam. Akhirnya apa? Sakit. Mungkin dia banyak uang, tapi sakit. Memiliki efek yang tidak mengenakan. Lalu kalau bagian kita orang percaya, saya tidak mengatakan tidak bayar harga, tapi bayar harga akan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Saya bicara tentang ketekunan, kesabaran, keteguhan di dalam pengharapan. Ini yang terjadi. Amin. Amin. Halo. Pada saat keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita belum seperti yang kita harapkan, yang terbaik, keluarga kita belum bahagia. Bukan saya tidak mengatakan kita harus membayar harga. Kebahagiaan itu telah Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib dan dianugerahkan kepada kita cuma-cuma. Janganlah izinkan Tuhan menyelesaikannya. Bagian kita apa? Teguh dan pengharapan. Nah, bahasa Alkitabnya bayar harga itu apa? Teguh dalam dan itu tidak punya efek samping. Karena orang yang teguh dan pengharapan kerajaan surga bukan bicara tentang makan, minum, pakai, tapi tentang damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan. Artinya apa? Sekalipun situasinya tidak mengenakan, tapi kita tetap menaruh pengharapan karena kita tahu segala sesuatunya di dalam Kristus Yesus telah disediakan, telah selesai untuk saudara saya. Amin. Ini, halo, paham ini? Ini bedanya. Mereka mengatakan no pain no gain. Saya mengatakan bertekunlah dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. 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 Ini pesan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Apapun keadaan hidupmu sekarang, engkau memimpikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Hanya karena ini cuma-cuma tidak membuat kita menjadi malas. Dengarkan firman Tuhan. Saya berbicara tentang bertekun di dalam pengharapan. Kalau engkau seorang mahasiswa, engkau bertekun dalam pengharapan. Yang oleh dunia dikatakan bayar harga, kamu sukses bayar harga, kamu lulus kumlut bayar harga. Orang lain pergi senang-senang, kita harus belajar lebih banyak dari orang lain. Harus lebih rajin. Nah, nikmati hidupmu. Nikmati hidupmu. Tapi semangat belajarmu jangan kendor. Dan saya katakan, pengharapan kalau engkau percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan terbaik dan firman, engkau tidak akan malas. Pada jam belajar, engkau akan belajar. Orang satu hari berhak satu jam mengorbankan masa ininya, kesehatannya, jangan kurang makan segala macam. Anda enggak. Anda santai. Karena Tuhan, terima kasih. Aku percaya Engkau telah anugerahkan kepadaku hikmat untuk mengikuti pelajaran yang dosen berikan. Ya kalau jadi mahasiswa minta hikmat toh. Coba baca Yakobus 1.
Kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Tuhan akan kasih dengan cuma-cuma. Tidak bangkit-bangkit, tidak ungkit-ungkit. Layak tidak, bisa tidak. No. Baca ya. Itu pun cuma-cuma. Amin. Seorang pengusaha yang tahu bahwa Tuhan telah merancangkan menyediakan berkat terbesar, terbaik dalam usaha dan pekerjaannya. Hari ini dia kasih jatuh bangun. Hari ini mungkin dia terdampak dari corona. Tapi dia tetap rajin. Dia tetap setia buka tokonya. Kenapa dia tahu? Kesuksesannya adalah cuma-cuma dari Tuhan. Cuma-cuma di sini adalah dia akan bertekun dalam pengharapan karena menanti-nantikan kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan dalam area hidupnya di dalam usaha dan pekerjaan. Masuk akal ya? Hah? Saya tidak memberitakan firman yang konyol, iman yang konyol maksud saya. Wah, emas jatuh dari langit. Enggak. Tapi orang yang teguh dan pengharapan, engkau akan bagaimana ya? Semangat juangmu, semangat hidupmu lebih dari orang lain. Itu yang Roma katakan. Apa sih yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah? Penderitaan, ketelanjangan, kesakitan? Tidak ada. Dalam segala situasimu, kasih Allah bisa menjaga engkau. Itu maksudnya. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Segala perkara, entahkah itu baik atau buruk, entahkah engkau pintar atau bodoh, entah miskin atau kaya, sakit atau bagaimanapun dalam segala hal, Tuhan akan bekerja untuk kebaikanmu. Amin. 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 Tujuan Tuhan apa? Dia harus memberikan engkau merasakan kebaikannya dulu. Memberikan kalau engkau mau dipakai Tuhan untuk menyediakan uang bagi pekerjaan Tuhan, dia pasti memberkati engkau, pasti menyediakan uang buat engkau. Karena uang itu yang kau pakai untuk dibagikan. Amin. Dengar pengusaha-pengusaha, engkau yang mengikuti siaran ini dari rumah, dengar. Jangan kau melihat warungmu kecil, usahamu kecil, online kecil, tak minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau pakai, engkau pakai sebagai bendaharamu. Berkati aku lebih, Tuhan. Amin. Amin. Ya semua orang punya posisi, ada orang yang seperti itu. Kalau kita pelayan, kita gembala segala macam, kita para hamba Tuhan, pemimpin negara, mintalah. Adik-adik mahasiswa, minta. Tuhan, anugerahi aku kepintaran di atas rata-rata. Supaya apa Tuhan? Supaya aku bisa memperlihatkan kepada saya punya teman-teman dengan segala kerendahan hati. Inilah Tuhan yang aku sembah. Kasih aku cuma-cuma. Kamu kan tahu, kamu dari kota, kamu punya segala macam fasilitas. Aku ini dari orang tua yang hidup pas-pasan. Tapi aku punya semangat juang, karena aku percaya Tuhan menyediakan masa depan yang gila gemilang. Lihat, sekalipun aku pergi ke kampus dengan jalan kaki, nggak apa-apa. Ini bukan harga yang dibayar, tapi aku menaruh pengharapan pada Tuhan bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Beda. Dan ini tidak punya efek samping. Tidak membuat karena kebanyakan jalan, lalu tiba-tiba lumpuh belakangan. Nah, karena pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun kita dapat tekanan, muka kita tetap berseri-seri. Karena apa? Kerajaan surga kita tetap damai, sejahtera, sukacita. Amin. Karena kita tahu Tuhan di pihak kita. Tuhan ada untuk kita. Amin. Amin. Halo. Terserah. Situasinya seperti ini. Semua orang bicara tentang kesucitan. Semua orang bicara tentang masa-masa sukar. Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab mencatat di tengah padang gurun, di tempat tidak bisa menabur, Tuhan sediakan mana buat orang Israel. Amin. Di tengah kesulitan seperti ini, Tuhan harusnya akan memunculkan terang
Supaya orang bisa melihat, wow, ini bedanya orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Setelah engkau merasakan kasih Tuhan yang kau terima dalam sebuah area hidupmu secara cuma-cuma, yakinlah memberi kepada orang lain yang secara cuma-cuma akan menjadi lebih mudah. Amin. Sehingga pada saatnya setiap pelayan mau penari, singers, song leaders, termasuk saya, pada saat kita datang naik di atas mimbar ini, bukan lagi sebagai sebuah tuntutan atas keselamatan kita, tapi sebuah kehormatan bahwa kita tidak layak, tapi kita diizinkan untuk melayani Raja di atas. Amin. Jadi melayani di sini ada kehormatan. Amin. Amin. Kehormatan kenapa? Karena disinilah engkau sebagai penyanyi kau bisa menjujurkan air matamu. Amin. Sungguh indah kau Tuhan. Engkau menangis, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Karena engkau pernah terluka dan Tuhan balut engkau. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan dan seterusnya. Atau di dalam waktu kau menyanyikan lagu, ku angkat tanganku, tinggikan namamu, sebab engkau Allah. Segala sesuatu yang kita ekspresikan adalah kehidupan yang telah kita nikmati dari Tuhan. Amin. Amin. Mintalah. Mintalah kesehatan kau butuh kesehatan. Mintalah uang kau butuh uang. Kau kekurangan, Tuhan akan kasih lebih. Supaya setelah kau pakai ada lebihnya untuk orang lain. Jangan dengarkan ada orang bilang Injil kemakmuran. Nggak ada Injil kemakmuran di sini. Nggak ada. Tapi Injil kasih karunia menghasilkan kemakmuran, menghasilkan uang yang banyak. Untuk apa? Kau mulia nama Tuhan. Amin. Amin ya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa. Haleluya. Kita para masyarakat takarabata kaya rabata kaya masyarakat takarabata kaya masyarakat takarabata kaya rabata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus kalau mengangkat tangan hamba dan memberkati jemaat yang mengikuti pemberitaan ini secara live streaming. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati keluar masuk mereka. Rancangan mara bahaya celaka sampai kepada maut. Segala virus, segala kuman, segala macam infeksi tidak akan mendekat kepada tempat kediaman mereka, karena Engkau ada tempat perlindungan mereka. Engkau menjadi tempat perteduhan kami semua. Kami akan senantiasa tinggal tenang, kami akan duduk tenang, kami akan tinggal diam sampai Engkau menyelesaikan segala perkara-perkara besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena memberkati setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada siang hari ini, yang telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Doa hamba-Mu ini tertanam dalam kehidupannya. Engkau Allah Roh Kudus terus mengajar, memberitahukan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami atas firman Tuhan yang kami dengar. Haleluya, haleluya. Amin.